استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الى حضره المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ثم الى ارواحهم الشيخنا ومعلمنا خصوصا الامام الغزالي رحمه الله تعالى لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفرنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدار الأمين قال ثم يؤدي مقام الصبر المستفاد من الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة والتجريد لذكر الله تعالى والفكر به على الدوام. Kemudian kembali Imam Ghazali beliau menerangkan kemudian dia melaksanakan akan tingkat sabar yang diambil faidah dari takut dan harap. Apabila seseorang itu berhasil tingkat takut dan harap yang dilandasi dengan sabar. Seseorang ini misalnya di hatinya sudah ada rasa takut, baik takut itu kepada Allah atau takut itu terhadap neraka atau takut kalau mati karena beriman atau takutan ibadahnya karena diterima Allah. Ada sudah di hati semacam itu dan harapnya pun sudah ada di dalam hati. Dia mengharap di dalam hatinya agar ibadahnya diterima Allah. Dia mengharap agar selalu diberikan Allah Ta'ala keberkahan dan rahmat. Nah itu ada di hatinya takut dan harap. Takut dan harap itu yang dilandasi dengan sabar. Lalu sabarnya ada pula. Nah ini luar biasa. Takutnya ada, harapnya ada, pondasinya yaitu sabar. Apabila orang sudah seperti itu, ila maqamil mujahadah, lalu dia menuju kepada tingkatan mujahadah. Arti mujahadah ini bersungguh-sungguh, bujur-bujur benar, itu ngarannya mujahadah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Nah itu ujar Nabi kita, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Siapapun adanya, apabila akun cangkal, akun bujur-bujur, maka dia akan dapat. Orang yang bujur-bujur tentu cinta, karena kada akan bisa bujur-bujur bersungguh-sungguh itu kalau di hatinya ada cinta. Sebesar cintanya itu maka sebesar itu kesungguhannya. Orang hendak benar nukar kendaraan, dasar bujur-bujur hendak nukar kendaraan, lalu inya bersungguh-sungguh bahwa maka pegawai perusahaan bersungguh-sungguh inya akhirnya kawainya nukar
Kebanyakannya kita apabila bersungguh-sungguh dapat. Ada orang yang bersungguh-sungguh kada dapat, jarang. Rajin benar, cuma kada dapat. Nah itu jarang. Apabila kada dapat, tapi inya sabar, nah dapat pahala manggonal juga. Artinya bersungguh-sungguh itu kada ada ruginya. Walaupun kada dapat, tapi dapat pahala. Di mana pahalanya? Inya sabar, dan sabar itu melaksanakan perintah Allah, dapat pahala yang besar jadinya. Orang hendak kawin bersungguh-sungguhnya, gawe ngumpulakan duitnya, berjanji lawan yang dicintainya, misalnya 2 tahun lagi insyaallah aku berdatang lawan ikamnya. Nah selama 2 tahun itunya bersungguh-sungguhnya. Kenapa jadi bersungguh-sungguh? Karena nya hendak kawin. Lawan abahnya jadinya dilihatnya juga tapi berduit juga. Misalnya nih, lamun kakanakan tuinya dilihatnya kawitannya bina berduit, tanah banyak. Nah kadang-kadang nya mengolernya begawe, abah ada aja berduit. Nah ini ngarannya ada basic sifat mendiri. Kalau kakanakan sifat ada mendiri, nah itu timbul kesungguhan di hatinya. Lalu inya bercari sulamanan, berumah sulamanan, targetnya 2 tahun, pecangan berdatang misalnya. Sampai 2 tahun, dasar jujur berdatang juga inya. Nah itu ngarannya bersungguh-sungguh. Apalagi pepatah yang mengatakan apa saja daripada kesungguhannya itu gunung aja dinaiki, lautan api diseberangi, daripada saking sungguh-sungguhnya, saking luar biasanya mujahadahnya. Nah tetapi di sini kisahnya adalah orang yang mujahadah hendak ma'rifah kepada Allah. Orang yang bersungguh-sungguh hendak ma'rifah sebenarnya diberi oleh Allah. Kenapa kita kada ma'rifah? Karena kita kada sungguh-sungguh. Kada sungguh-sungguh himmah semangat kita kada kuat. Orang yang hendak ma'rifah itu luar biasa kuat himmahnya, luar biasa. Jadi kawa mencapai ketingkatan ma'rifah itu karena himmah yang sangat kuat. Jadi mujahadah bersungguh-sungguh di dalam berbakti beribadah kepada Allah. Wa tajrid li dzikrillah ta'ala, dan bersendiri untuk berzikir kepada Allah. Orang yang bersungguh-sungguh itu lalu dia katuju macam orang anak, katuju seorang anak. Kada tapi penjalan kecuali penting benar. Kurang arafah, nyar perjalanan, kurang pembacaan majelis taklim, nyar turun, kurang sembahyang berjamaah, nyar turun. Nah, sesuatu yang kewajiban hak-hak di dalam agama, di dalam bermasyarakat. Lain daripada itu paling misalnya tata perumahan, istilah misalnya nang istilah ada kakaruan tiap hari, nah itu ada bersendiri ngarannya. Dan bersendiri untuk berzikir kepada Allah. Paling nyaman ini tengah malam, nyaman untuk berzikir. Tapi ada yang mengganggu, bangun jam 2 misalnya, sejam jam 3 guring pulang, memadar-madar, ini sampai waktu subuh, bangun pulang sampai yang subuh. Apalagi para masjid nyaman benar, kemudian jauh lawan langgar, tangali sedikit. Para masjid ini orangnya aja yang kada bangun, munsawat kada bangun juga. Nah itu dasar bujur ditapalinya oleh syaitan lawan gelapung telinga. Dihingga
di masjid nang hangkui bener gini. Ya Hayyu ya Qayyum. Nyaring bener. Nah, kebanyakan kita bangun aja, bangun mendengar cuma kulir. Madar dulu kaina dulu akhirnya iya tak kasihan. Orangnya aja nang mendengar tuh udah goreng malam, jadi subuh tuh terbangun aja. Jadi ini ulir tadi Pak. Ulir ini penyakit yang sangat dibenci oleh Allah. Ulir itu penyakit yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Ulir digaduh, orang yang digaduh itu ayam, itik, kambing, nah itu. Namunnya ulir itu jangan digaduh, udah bagus. Barang lain apakah disisimpuni, apakah direrapiakan supaya jangan menjadi orang yang ulir. Lamunnya rajin beribadah, nah itu luar biasa. Intinya dunia pakai rajin tapi beribadah kuat, nah itu luar biasa itu. Selama inya kada diisi kewajiban, anak kada diisi misalnya, atau anak benar-benar juga sudah tidak kewajiban, nah itu bagus benar beribadah. Makan seadanya aja, asal kawa makan aja, minta kada, nah itu beribadah bagus benar. Tapi lamunnya ada kewajiban, itu kada kawa harus kewajiban dilaksanakan. Ulah kabaru apakah iwak dicari, jual iwaknya. Burung dicari, jual burungnya saja jadi duit. Anak kau belanja selesai. Nah jadi bersendiri untuk berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sorangan sunyi, nyaman benar. Di dalam hati tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tiada yang disembah sebenarnya melainkan Allah di dalam hati. Menhandak nang kada kaya itu artinya terserah aja Pak. Tiada yang menggerakkan melainkan Allah. Tiada yang menggerakkan melainkan Allah. Supaya ganal pahalanya, jadi hati mengartiakan la ilaha illallah, hatinya mengartiakan apa yang diucap. Jadi pahalanya itu benar. Jangannya dibanding-banding tuh. Misalnya orang membaca la ilaha illallah tapi hatinya kan ingat kan artinya. Pikirannya la ilaha illallah Al-Quran, la ilaha illallah kapasar hatinya. Dibandingkan orang yang la ilaha illallah tiada yang menggerakkan melainkan Allah. Itu sekali jenya nang kaya 10.000 orang yang membaca kada ingat lalai hati. Pahalanya jauh beda, ada sama. Makanya disuruh kita mengartiakan apa yang kita ucapkan agar hati kita ini kada lalai. Ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dalam hati soranganan tuh nyaman berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kina wayah ada waktu orang banyak. Nya ada kita disuruh soranganan, ada berkumpul orang banyak. Ketika Allah menyuruh berkumpul orang banyak, kumpul orang banyak. Di mana seruan, nah, orang berseruan lalu bertahlil, berdarau. Nah itu Allah yang menyuruh, Rasulullah menyuruh supaya kita disuruh berzikir itu berkumpul orang banyak. Jadi kadang-kadang kita berkumpul orang banyak disuruh oleh Rasulullah. Lalu kemudian apabila sudah berpisah disuruh pulang seorangan.
bersendiri sorangan, ada waktunya. Ujian Nabi ayo berkumpul sembahyang berjamaah. Nah, berarti itu Nabi kita menyuruh supaya sembahyang berjamaah. Nabi kita menyuruh. Ada waktu-waktu nang kita itu disuruh oleh Rasulullah harus berkumpul orang banyak. Di mana saatnya yaitu sembahyang berjamaah. Orang bersaruan, nah itu berkumpul orang banyak caranya. Ada orang kematian, lalu kita tulak melawat orang meninggal tadi, lalu kumpul juga orang banyak. Orang pengantinan, berkumpul juga orang banyak. Jadi ada saat-saatnya kita diperintah untuk berkumpul orang banyak. Ada saat waktu yang kita disuruh juga bersendiri. Wal fikri fihi 'ala dawam, dan bertafakur, berpikir kepadanya terus menerus. Duduk sorangan disuruh kita menggunakan akal berpikir. Napa nang dipikirakan? Bisul kabul mampir. Kadang bisul lawas benar berbulan-bulan sudah ada ampih misalnya. Jadi yang dipikirkan itu tentang ciptaan-ciptaan Allah. Nah itu yang dipikirkan. Berpikir aku nih apa garang tujuan hidup. Nah itu bagus pikiran kayak itu. Aku nih hidupnya apa garang tujuannya. Dicipta hidup ini apa garang tujuannya. Akhir hidupku ini apa garang. Umati akhir hidup. Sementara sesudah mati ada kehidupan yang kekal dan abadi. Berarti disuruh bersama banyak-banyak amal ibadah. Nah itu ngarannya berpikir. Itu ngarannya berpikir nang seperti itu. Nang disuruh pikir pacangan mati, pikir pacangan di sana kaina hidup selama-lamanya. Nah itu ngarannya bagus berpikir. Jadi berpikir hari ini apa nang dipikirkan misalnya tentang kematian. Esok pulang yang dipikirkan tentang tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, pian luar biasa menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ambillah di tangan tadi, napa di tangan walau misalnya, atau rambutan misalnya. Jadi waktu bersendiri tadi Anda kayak di hadapan rambutan, lalu inya bertafakur memikirkan tentang ciptaan Allah. Rambutan. Ya Allah, rambutan ini luar biasa, bila berembut-rembut kayak ini. Rasanya manis, nang masam, bisa aja juga ada masam, atau rambutannya dasar masam, ada rambutan masam. Nah, jadi memikirkan tentang ciptaan Allah, tentang masalah rambutan, dipandang kulitnya, dipandang rasanya, dipandang bijinya, lalu timbul di hati, oh ini ciptaan Allah luar biasa. Ciptaannya luar biasa, orang yang mencipta tentu sangat luar biasa. Nah itu ngarannya tafakur, berpikir, memikirkan tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi orang yang berpikir lalu ia berpikir, itulah sebenarnya yang disuruh oleh agama kita. Itu yang disuruh. Nah, lalu memikirkan yang tadi bang bisul misalnya lawas benar kada ampih, itu bisa aja juga dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan benar. Punya ada bisul misalnya, ini bisul ini penyakitnya. Penyakit ini siapa garang yang menurunkan Allah. Bagus saja juga. Jadi tafakurnya kembali kepada Allah. Ya Allah, pian mendatangkan ulun bisul, pian juga nang maampihakan. Nah sekarang ulun hendak mencari obatnya.
Jadi cakakannya Tuhan tuh bisa pandai kadang alih jatuh obatnya suntik pada jupri. Kadang alih gitu. Tuhan caranya bahasa kitanya. Lalu kita rajin tulak, kita suntik akan lawan mantri, berinya obat berapa ya kita 50.000 di sini. Ada lawas ampih misalnya. Kenapa? Memang dasar ada obatnya. Dasar obatnya Allah menurunkan penyakit, ada obatnya. Kada kawat pasti. Apabila ada penyakit, ada obatnya. Apabila penyakit kada ampih, berarti belum tatamu lagi obatnya. Obatnya ada, cuma nang mencari kada tatamuan lagi. Simpan di mana-mana, ada ketahuan obatnya. Wa yu'addi dawamu dzikri ilal unsi, terus menerus berzikir kepada Allah itu membawa kepada kesenangan, kejinakan hati kepada Allah. Orang yang mengamalkan ketujuh berzikir itu akan menimbulkan di hatinya senang, akan menimbulkan di hatinya itu jinak lawan Allah. Nah itu hasilnya. Ketujuh berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya inya timbul hati senang, timbul di hatinya itu jinak. Nah itu kelebihan orang yang berzikir kepada Allah 100 misalnya sehari ini la ilaha illallah, tapi diartiakan di hati. Tapi bilanya kada diartiakan di hati, kada timbul kesenangan, kada timbul kejinakan kepada Allah. Yang bisa menimbulkan kejinakan itu adalah berzikir di hatinya ingat dengan orang yang dizikiri. Zikir itu artinya ingat. Orang berzikir ingat kepada Allah. Apabila berzikir kada ingat lawan Tuhan, kada dengarani zikir. Kada dengarani zikir. Kita menyebut nama seseorang, tapi hatinya kada ingat lawan orang itu, sama ya kita kada menyebut. Jadi menyebut orangnya di hatinya disebut ingat kepada orang yang disebut tadi. Wadawamul fikri ila kamalil ma'rifah, dan terus menerus bertafakur itu membawa kepada kesempurnaan ma'rifah. Orang yang berzikir kepada Allah itu menyebabkan hatinya senang, hatinya jinak kepada Allah. Itu orang yang berzikir. Sementara orang yang bertafakur, bahasa kitanya berpikir, nah itu bisa membawa kepada kesempurnaan ma'rifah. Ma'rifah itu bahasa kitanya mengenal. Itu bahasa kitanya. Makin kenal, makin dalam, makin kenal, makin dalam, makin kenal, makin dalam. Jadi ma'rifah itu sebenarnya kada terbatas. Ada terbatas. Siapa yang paling banyak kenal dengan Allah, itulah orang yang paling ma'rifah. Ada yang kenalnya itu hanya sekejap mata, artinya tek, leh, maka itu aja. Ingat lawan Tuhan, tadi ingat lagi. Ada ini kada, 5 menit kada ingat pulang, 5 menit ingat pulang. Nah itu ngarannya tadalam ma'rifahnya lawan Allah. Orang yang bertafakur ketujuh memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah itu bisa membawa kepada kesempurnaan ma'rifah, pengenalannya kepada Allah. Jadi orang yang semakin kenal dengan Allah, maka dia semakin cinta kepada Allah. Apabila orang semakin cinta kepada Allah, maka dia semakin rajin beribadah. Kayak itu. Jadi lamunnya ada orang kepada ma'rifah tapi kulir beribadah, nah itu lain ma'rifahnya. Karena orang ma'rifah ini kenal benar dengan Tuhan, tahu benar lawan Tuhan. Apabila tahu benar, kenal benar lawan Tuhan,
pantas benar menjadi hamba. Nah, lalu ngaran hamba itu tugasnya taat dengan Allah. Nah, jadi menghendak ma'rifah kepada Allah banyak kita tafakur. Apa yang kita lihat, kita pikirkan. Benda-benda apa ciptaan Allah disuruh kita memikirkan. Nah, di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kekayaan piannya nyaman benar tafakur. Gawian paumaan itu banyak yang dilihat, tungau, samud, jangkrik. Melihat jangkrik, ingat ini ciptaan Allah, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Pian bertanam pulang seminggu lihati, ya Allah pian yang menumbuhkan, ulun mandak warak, pian yang menumbuhkan, pian yang meninggiakan, seminggu lihati, jangannya kawa bawa mikiran dulu kan, benih itu nanti mikirin seminggu. Mikiri 10 cm. Kayaknya minggu akan datang 15 cm misalnya. Ya Allah, 5 cm pian rupanya dalam seminggu memanjangkan. Ini kisahnya orang yang hendak tafakur, hendak memikirkan tentang ciptaan Allah bersama mikiran benih di mikirinya supaya tahu dalam seminggu itu seapa Tuhan memanjangkan. Anak benih menghendak lebih dihitungi pulang batang benihnya. Seminggu misalnya berapa puting batang benihnya? 10 minggu kaina nang benihnya diciri ipang nang dihitungi tadi. Apakah bertambah ke anaknya? Ya Allah, pian nang maanakakan benih ini. Lalu ujar Tuhan hendak baik benih pupuk. Lalu kita pupuk benih. Lihat seminggu mati benihnya. Ya Allah, kenapa jadi mati? Nah, ya Tuhan ikam hendak tahu jadi mati, cari sebabnya. Apa sebabnya ya Allah? Ikam ya Tuhan waktu memupuk itu pertama bisa kebanyakan. Nang kedua banyunya masam. Jadi Tuhan menghendak jangan masam, pupuknya dicampuri lawan apa ngarannya nang kesan maampi di masam banyu teh aja ada campurannya. Ngecampuring itu supaya banyunya jangan masam. Jadi dipupuk lawan dicampuri menghilangkan masam. Nah kayak itu. Nah setelah dipupuk mati misalnya, cari sebabnya. Oh ya Allah, ulun nang salah. Lalu dicari kesalahannya, lalu dipupuk misalnya biasa, mencampur tadi. Lalu hijau, nah di atas seminggu hijaunya. Ya Allah, ulun hanya sekedar memupuk aja. Pian yang menyerapkan pupuk sehingga masuk ke dalam akar. Pupuk tadi masuk ke dalam akar sehingga berkembang akarnya, sehingga hijau daunnya. Nah, jadi pupuk itu naik ke atas daunnya naik, nah hijaunya panjang-panjang. Nah itu bagi kita nang bahuma nang ditapakurakan ya masalah kepemaan nang ujung-ujungnya itu adalah tanda-tanda daripada kebesaran Allah. Jadi seminggu kepemaan itu seminggu kepemaan ada hasil. Apa hasilnya? Yaitu semakin cinta kepada Allah. Kenapa semakin cinta? Karena merasa dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu. Seminggu lihati sampai serasa 50 minggu. Iya, nah anak buahnya misalnya. Ya Allah, biar juga namun buah jadi walaupun tafakurnya itu
semakin kenal kepada Allah. Malam Kamis itu kisah tafakur berapa tahun sudah itu, 3 tahun kada untung lagi masalah tafakurnya, memikirkan tentang ciptaan Allah, memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Wa yu'addi kamalul ma'rifah wal unsi ilal mahabbah, kesempurnaan ma'rifah dan kesenangan kejinakan kepada Allah itu membawa kepada cinta. Apabila orang sudah senang, apabila orang sudah jinak, maka orang itu akan menjadi cinta. Dan cinta itu adalah tingkatan yang tertinggi. Apabila orang itu sudah sampai ke makam cinta, itu sudah makam yang paling tinggi sudah. Kada ada lagi makam paling tinggi sesudah cinta itu. Paling buahnya aja cinta itu bisa berbuah rindu, bisa buahnya. Jadi cinta itu adalah paling tinggi tingkatan. Cuma cinta ini aku aja cinta lawan si anu aja. Kawan kita cinta lawan si anu. Ini lain cintanya. Bisa tak kenal kawan cintanya, bisa tak kenal kita. Nah, jadi orang ini disebut cinta, tapi cintanya mungkin bisa masih 5%. Ini cinta juga 10%, ini 100%, ini 1000%. Nah, jadi nilai cinta itu tingkat bertingkat. Nang paling besar, nang paling tinggi, orang nang paling cinta. Artinya orang yang paling cinta kepada Allah, itulah yang paling tinggi makam. Sama pada cinta, cuma tingkatan cintanya yang berbeda. Kenapa jadi berbeda? Karena pengenalannya tak dalam kawan. Tak dalam kawan. Ulun misalnya, kayak ulun misalnya lah mencontohkan nih supaya mudah dipaham. Ulun misalnya cinta dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, cinta ulun. Tapi ulun kada melihat karamat sidin. Dibandingkan misalnya orang yang melihat lawan karamat sidin, tentu kenal orang itu cintanya lawan sidin. Kenapa? Ingin sidin melihat karamat berhadapan, lalu keyakinan itu kuat. Sementara ulun kada melihat berhadapan, sekedar habar bin habar. Nah, itu kurang kuat, berbeda dengan orang yang melihat. Kita dapat kabar misalnya bahwa ini kan TV sudah ada, kada mungkin lagi sudah bahari kada di TV misalnya. Lalu dihabarkan orang misalnya di Jakarta ada seorang perempuan ngarannya ini, orangnya bungas panar. Habar aja kita ngaran bungas itu kok tujuh. Kita cinta, dihabarkan ada orang bungas benar. Lalu timbul di hati ketujuh. Lawan orang nak melihat orangnya, melihat bahwa ada bungas orangnya luar biasa. Nang melihat lawan kada melihat sekadar habar, nah itu lain cintanya. Lain kecintaannya. Pengenalannya hanya ingin habar. Ada ini pengenalannya disebut melihat. Lain beda cintanya itu. Nah, orang yang cintanya kepada Allah, dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan mata hatinya, berbeda dengan kita nang kada melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan mata hati. Kita sekedar ingat aja tafakur, berbeda dengan orang yang dasar bujur-bujur melihat dengan mata hati. Jadi kecintaan itu berbeda, kada sama artinya. Semakin banyak pengenalannya kepada Allah, semakin cinta dia kepada Allah. Asal bujur-bujur kenal, Wa yatsabiquha maqamur ridha wa tawakkul, dan mengikuti akannya oleh maqam ridha dan tawakal. Wa sairil maqamati, dan semua tingkatan
sesudah cinta yaitu makam ridho. Ate ridho itu senang. Ridho ngarannya aku aja ridho dunia akhirat. Artinya aku senang dunia akhirat. Fahadha huwa tartib fi suluki manaziliddin, maka inilah tertib urutan di dalam menempuh tingkatan-tingkatan agama. Walaysa ba'dal asli yakin maqamun siwal khawfi war raja, dan tiada ada sesudah pokok dasar yakin tingkatan selain takut dan harap. Wala ba'dahuma maqamun siwal sabri, dan tiada ada tingkatan sesudah keduanya takut dan harap melainkan sabar. Wa bihil mujahadah wa tajridu lillah zahiran wa batinan, dan dengan sabar itu bermujahadah, bersungguh-sungguh dan bersendiri berzikir kepada Allah zahir dan batin. Wala maqama ba'dal mujahadah, dan tiada ada tingkatan sesudah mujahadah liman fataha lahu tariq ilal hidayah wal ma'rifah, bagi orang yang dibukakan jalan baginya melainkan hidayah dan ma'rifah. Wala maqama ba'dal ma'rifah illa mahabbah wal unsi, dan tiada ada tingkatan sesudah ma'rifah melainkan cinta dan jinak hati kepada Allah. Wa min daruratil mahabbah ar-ridha bi fi'lil mahbub, dan daripada darurat kemudahan cinta yaitu senang dengan perbuatan yang dicinta. Nah itu secara mudah sudah, darurat secara mudah. Jadi secara mudah cinta ridha dengan perbuatan orang yang dicintai. Nah itu secara mudah sudah cinta. Jadi orang yang cinta itu nang secara mudahnya yaitu senang dengan perbuatan orang yang dicinta. Kita ini kada lepas daripada perbuatan Tuhan. Apabila bergerak digerakkan Tuhan. Kita melihat misalnya ada sesuatu, itu perbuatan Allah. Allah itu orang yang dicinta. Maka disuruh ridho terhadap perbuatan orang yang dicinta. Nah kayak tadi pian misalnya tulak ke rumah, lalu pian memupuk, lihat seminggu ternyata benihnya rusak. Nah siapa yang memperbuat itu? Yaitu orang yang dicinta. Siapa? Yaitu Allah. Nah arti cinta tadi senang dengan perbuatan orang yang dicinta. Benih tadi rusak, itu perbuatan orang yang dicinta. Maka orang yang cinta kada bolehnya bermamai. Kada boleh bermamai. Apabila bermamai, tamamai orang yang dicintai, itu Allah. Hari misalnya panas banget, lalu jamur benih soalnya hujan. Nah itu perbuatan orang yang dicinta. Maka orang yang cinta ini ridho dengan perbuatan orang yang dicintainya. Misalnya jamur benih, panas harinya, timbul hujan bakal hujannya kada lawas cuma labet. Ini kan ada hujan panas tapi labet membasahi gue. Kada jadi kering benih timbul basah petangga. Nah itu disuruh ridho, senang. Tertawa aja sih benih basah, urusan benih basah aja sih kainnya panas saya pulang. Kada jadi masalah. Punya kada kering seadanya giling, paling dimamai orang punya kantahnya. Apa diulang kada kering benih? Abang tuh harinya kada panas, beres habis nak tukar duit yang ada, utang kulir misalnya, marah banyak nantah, asa tagiling bisa. Nah jadi orang yang cinta, inya senang dengan perbuatan orang yang dicintainya, itu namanya cinta. Secara mudah itu sudah arti cinta secara mudah katuju dengan perbuatan orang yang dicinta. Dia membawa duit 100.000 hilang, apabila inya memandang Allah, Allah nang dicinta, inya kada bermemai tak, kada nang
kehendak Tuhan, perbuatan Tuhan, maka kita disuruh senang dengan perbuatan Allah. Nah itu arti cinta. Mudah saja. Jalan-jalan pian sipak batu bangkak betis dan gue belum saling minta upahakan lawan orang, aku mau upahikan 10.000 catok batu ini sampai pecah, kau menyakiti aku misalnya, daripada sariknya tersipak batu nampak pacul kuku. Orang cinta dengan Allah ini nyata belum tersipak batu, aduh sakit ya Allah, sakit. Nah itu aja ini sadar, oh ini perbuatan Allah. Allah itu orang yang dicinta. Ada aja hikmahnya tuh, ada hikmah. Apakah hikmahnya? Yang jelas dulu Tuhan mulakan pahala agar benar dapat pahala. Sabar tadi, jadi ditahani sakit, sabar dapat pahala. Karena dia sudah mati, hanya orang nila sudah mati, orang nang sabar, orang nang tasipak batu sakitnya luar biasa. Kada lawas misalnya garing meninggal dunia, nah cakannya kawa inya minta lawan Tuhan hidup ulang supaya saban hari tasipak batu, melihat hasil pahala nang bolan benar sesudah mati. Maka itu jadi ujar Nabi kita seperti itu. Orang nang mati-mati di dalam kubur itu bertahan hendak kembali ke dunia. Nang mana suah tasipak batu hendak tiap hari tasipak batu. Kayak itu pian. Nang mana beramal beribadah nang kulir hendak hidup pulang ke dunia, hendak beribadah aja lagi, makan seadanya aja. Kayak itu orang nang mati-mati dalam kubur atau pian kada percaya masuk ke dalam kubur atau tahun ini masuk ke dalam kubur. Bujur kada hendak benarnya berbulik pulang ke dunianya. Yang mana banyak besi duitnya hendak mana berbulik, caranya kau disedekahkan duitnya. Nah itu dalam kubur itu bertaan orang yang mati-mati dalam kubur, mereka itu hendak berbulik, nang asalnya kada sabar, hendak menjadi orang yang sabar. Nah asalnya kada bersyukur, hendak menjadi orang yang bersyukur. Nah seperti itu. Jadi kita nih waktu hidup nih kada merasakan lagi hasil daripada sabar, hasil daripada ibadah yang kita laksanakan. Sesudah mati hanya merasa. Jadi kita nih apabila kada terasai, kada merasa. Nah sudah terasai aja kadang-kadang bisa kada merasa. Kita nih misalnya garing buka nikah garing banget makan ke tepi aku. Cari sebabnya kenapa jadi garing. Misalnya aku jadi garing tak makan ini. Kayaknya sudah sehat pian kada ingat lagi. Sudah sehat kan. Lalu makan naik pulang nang bekas nang makan nang garing akan seorang tadi. Ini kayak itu kadang-kadang bisa kada ingat ketika kita itu sehat. Ketika kita hidup kita bisa kada ingat. Kada merasa. Sudah kita mati hanya kita mengetahui betapa luar biasanya ibadah-ibadah sekecil apapun yang kita perbuat di dalam dunia ini. Namun kita kadang-kadang sipak batu itu soal pacul, kada hendak lagi itu bang sudah kita dunia ini sudah mati hendak sebenarnya tersipak daripada supaya dapat pahala sabar itu. Wasiqatu bi'inayatihi, dan percaya berpegang dengan kesungguhannya, berpegang kepada pertolongannya Allah. Jadi orang ada sekelompok manusia yang mereka berpegang dengan pertolongan Allah. Artinya apapun yang mereka hadapi Allah yang menolong. Kayak Nabi kita akan perang, mereka berisi keyakinan kenapa jadi mana Allah yang menolong. Bahwa tawakkul dan dialah tingkatan tawakal. Tawakal luar biasa sudah tuh.
dasar Tuhan. Nah, itu ngaruhnya tawakal namanya. Nah, ingat situ mudah-mudahan